Aduh, tugas sejarah lagi. Kenapa sih setiap ada tugas sejarah itu selalu banyak? Cari referensi tentang kronologi kemerdekaan Indonesia. Aduh, ini yang mana ya? Ini bukan. Ini juga bukan. Gak apa-apa ya, ini juga banget. Tugas sejarah. Cocok nih buat jadi tambahan referensi tugas gue. Kenapa tiba-tiba ngantuk ya? Aduh. And does not surrender, bombs will have to be dropped on more industries. Setiap menit yang kita sia-siakan bisa jadi kesempatan yang hilang. Kekuasaan daerah ini sedang kosong. Bung, kabar di pelabuhan sudah mulai menyebar. Tentara Jepang sudah mulai lesu, senjata pun sudah diturunkan. Jangan sampai rakyat tahu belakangan. Kita harus mendahului para sekutu. Cari Soekarno. Ayo, Bung. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Serul Soleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pengasaan Timur No. 17, Jakarta, pukul 20.00 WIB. Rekan-rekan sekalian, apakah kalian tahu tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Tahu dari mana kau tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengarkan isi radio tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sedang dalam kekosongan kekuasaan. Benar, demikian. Saya mengumpulkan kalian untuk membicarakan masalah ini. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk menyatakan kemerdekaannya. Tepat sekali. Kalau begitu, saya akan membagi tugas. Bikara dan Cairo, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Bung, jangan terlalu tenang minum teh. Jepang sudah tamat. Umumkan kemerdekaan sekarang atau kita dianggap babu sekutu karena telah menunggu janji Jepang. Umumkan sekarang lewat radio. Syahrir, kau ingin aku mengumumkan kemerdekaan tanpa persyaratan militer? Kau ingin melihat rakyat dibantai Jepang yang masih memegang bayonet? Kita sudah punya janji dengan Dalat Vietnam. Kita harus lewati prosedur PPKI agar dunia mengakui kita. Dunia tidak akan mengakui negara buatan Jepang, Hatta. Kita akan dianggap kolaborator fasis. Kita butuh kemerdekaan yang bersih. Syahrir, kemerdekaan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita butuh PPKI untuk legitimasi. PPKI itu boneka Jepang. Jika Bung menunggu, kemerdekaan itu bukan milik rakyat, tapi sisa makanan dari meja Tokyo. Cukup. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawa rakyatku sendiri hanya karena ego sesaat. Kalian meminta aku memilih antara keberanian dan keselamatan rakyatku sendiri. Benar. Tentara Jepang masih bersenjata lengkap. Kita harus hindari pertumpahan darah. Besok, Bung. Besok adalah batasnya. Jika Bung Karno tidak memulai sekarang, maka Bunda akan bertindak sendiri. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok itu dan bunuh malam ini juga. Jangan menunggu sampai esok. Saya katakan padamu, saya tidak akan menyeret bangsa ini ke dalam pertumpahan darah yang sia-sia. Golongan tua tidak akan antarinya. Mereka takut akan bayang-bayang Jepang. Golongan tua terlalu lambat, terlalu banyak berpikir. Sampai kapan kita harus menunggu? Sampai bangsa ini diambil orang lain? Lalu apa? Kita diam.
Besok sekutu datang dan kita kembali menjadi budak Belanda. Tadi saya sudah bertemu dengan mereka, tetapi jawaban mereka tetap sama. Tunggu Jepang. Tidak bisa. Kita harus menculik mereka. Kalau mereka takut, biar kita yang berani mengambil resikonya. Kita ambil Soekarno. Kita jauhkan dari Jakarta. Jauhkan dari bisikan Jenderal Yamamoto. Besok subuh, mereka harus sudah berada di Rakas Dengklok. Kita tunjukkan bahwa rakyat sudah tidak sabar ingin merdeka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang lagi? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk berkali kita pengasingan. Berpengasingan, apa yang saudara maksudkan? Kita akan membawa kalian untuk diasingkan agar tidak dari gangguan masyarakat dan Jepang. Baik itu Fatmawati dan anak itu serta ikut menjamin keselamatannya. Baiklah. Hilangnya Soekarno dan Muhatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 08.00 pagi. Hei saudara, apa kau tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf Bung, saya tidak tahu. Katakan kepadaku di mana mereka sekarang. Dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika mereka kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian keesokan harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rakas Dengklok. Baik kalau begitu. Nah, tolong antarkan kami. Maaf, saya Pak. Baik, kalau begitu ikutlah. Katakan sekarang, apa maksud saudara membawa kami ke tempat ini? Maafkan kerancangan kami Bung, ini demi keselamatan Anda dan Bung Hatta. Datang untuk berusaha proklamasi. Bukankah sudah jelas masalah kemerdekaan akan diputuskan dalam sidang PPKI? Justru itu Bung, mengapa kita harus menunggu restu PPKI? Itu buatan Jepang. Kami ingin mereka tanpa campur tangan Jepang. Niat itu baik, namun kita tidak boleh gegabah. Kita perlu mempersiapkan semuanya dengan matang, agar kita jadi pertumpahan darah yang sia-sia. Sampai kapan kita harus menunggu janji manis Jepang, Bung? Rakyat sudah terlalu lama terbelenggu. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Kesempatan ini takkan datang dua kali. Saya mau berbicara dengan kamu. Saya memahami kekhawatiran Bung berdua. Namun, saya percaya rakyat dan para pemuda sudah siap pasang badan. Di Jakarta, kawan-kawan sedang bersiap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Kau yakin kita mampu berjalan tanpa sokongan mereka? Ya, saya yakin. Selama kita bersatu, jalan itu pasti ada. Para pemuda mempertaruhkan nyawa untuk hal ini. Baiklah, biar itu kehendak para pemuda dan rakyat, kita ciptakan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Mengapa kami dibawa ke sini seperti tawanan? Lihat, anakku masih kecil. Dia sangat butuh ketenangan. Maafkan kami, Ibu. Tapi di sini Bung Karno hanya milik bangsa Indonesia, bukan milik Jenderal Takauji. Kalian pikir dengan menodongkan senjata, kemerdekaan akan datang begitu saja? Bung, bacalah proklamasi sekarang. Rakyat sudah bisa bertempur sekarang. Aku bukan takut mati, aku takut rakyatku mati dengan sia-sia. Kau mau membunuhku, bunuh aku sekarang. Tapi jangan paksa aku untuk membuat keputusan yang akan membakar seluruh negeri ini. Ketik, saya menjamin. Jika besok jam 12 siang proklamasi belum dibacakan, kalian boleh penggal kepala saya. Tenang, berhenti gila-gilaan ini. Saya sudah berbicara dengan Maeda. Jepang sudah lumpuh. Kalian bisa merumuskannya di Jakarta malam ini juga. Saya jaminkan nyawa saya. Baik, saya pegang janji Anda, Bung Suebarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Bung Karno dan Bung Hatta. Silakan pakai rumah saya suka hati kalian. Tentara Jepang tidak akan berani masuk ke kawasan ini. Terima kasih Laksamana Maeda telah mengizinkan kami untuk menggunakan rumah ini. Silakan masuk ke dalam. Saudara bangsa ini akan ditentukan oleh apa yang kita tulis di sini sekarang. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang.
Kalimat pertamanya harus menyatakan kemauan kita untuk merdeka. Sebuah pernyataan yang tak akan bisa diganggu-gugat oleh Jepang maupun sekutu. Bagaimana dengan kalimat kami bangsa Indonesia menyatakan ini kemerdekaan Indonesia? Bagus, itu adalah fondasinya. Lalu, bagaimana dengan pemindahan kekuasaan? Kita tidak ingin ada pertumpahan darah yang sia-sia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Selesai. Sederhana, namun getah sampai tulang. Ini naskahnya. Saya usul semua yang ada di sini ikut menandatanganinya. Tidak, Bung. Jangan semua. Biar Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya. Atas nama bangsa Indonesia, itu jauh lebih kuat dan berwibawa. Setuju. Jadi, tolong anda ketik naskah ini buat menjadi rapi agar dunia bisa membacanya dengan jelas. Siap, Bung, segera. Di malam yang penuh ketegangan itu, dua sejarah dirajut. Naskah yang mengubah nasib bangsa dan sebuah bendera merah putih yang dijahit oleh doa Ibu Fatmawati. Terima kasih Ibu telah menjahit bendera merah putih untuk bangsa ini, dan terima kasih telah mendampingi saya selama ini. Ya, sama-sama Pak. Saya juga turut bahagia atas hasil kerja keras rakyat bangsa Indonesia selama ini. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk bangsa Indonesia. Sepertinya ada beberapa kata yang perlu saya ubah. Tapi apa ya? Bung, ada kata yang saya ubah. Wakil-wakil bangsa saya ganti menjadi atas nama bangsa. Lebih kuat kan? Tik saja saya Uti. Waktu kita hampir habis. Ajal akan segera tiba. Trimurti, tolong anda kibarkan bendera merah putih sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Alangkah lebih baik jika pengibaran ini dilakukan oleh seorang prajurit atau pemuda yang mengangkat senjata sebagai tanda bahwa kemerdekaan ini kita rebut dengan perjuangan fisik. Benar juga maksudmu. Lalu siapa menurutmu? Latih Medan Ringan dan Subur, mereka adalah sebuah representasi pemuda kita. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Ini bukan sekedar kain, ini adalah sebuah kehormatan bangsa yang telah kita nantikan ratusan tahun. Kibarkan sebisa mungkin. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Kau siap, Bu? Saya tidak tidur semalaman. Demam saya kumat. Tapi hari ini sejarah tidak bisa menunggu kesehatan saya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka!
Yusuf, ini dari Adam Malik, teks proklamasi. Bung Karno sudah membacakannya tadi siang. Jadi, sudah benar-benar terjadi? Kita sudah merdeka? Iya, tapi Jepang menyegel semua pemancar. Mereka tidak mau dunia tahu. Kalau kita tidak siap dari sekarang, Sekutu akan mengurangi cuma permainan menurut Jepang. Kita harus ke ruang siaran lingkungan itu sekarang juga. Jakarta, 17 Agustus 1945. Matahari sudah terbenam, tapi udara masih terasa terbakar. Di saat Bung Karno dan Bung Hatta sudah bisa sedikit bernapas lega, sebuah perjuangan lain baru saja dimulai di bawah bayang-bayang bayonet Jepang. Radio Domei, satu-satunya pengeras suara ke dunia, masih dalam segel ketat. Namun kemerdekaan tidak boleh hanya menjadi rahasia di Jakarta. Dia harus terbang melintas samudra, menembus blokade, dan mendarat di telinga setiap insan yang rindu kebebasan. Lewat jalur utama itu bunuh diri, Din. Penjagaan terlalu ketat. Tapi penjaga sudah pergi. Jadi ini waktu yang tepat. Jadi ayo kita kesana. Betul, Bung. Kita harus gunakan kabel jaringan ini sekarang. Kau yang punya suara, Bung. Kau yang harus bicara. Saya akan buka dulu sekarang. Kalau begini apa-apa, biar yang menjadi siaran waktu untuk kita. Bismillah, demi Indonesia. Panggilan kepada seluruh rakyat Indonesia, panggilan kepada dunia. Di sini, Radio Domei Jakarta, kami mengabarkan bahwa pada hari ini, tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Bangun. Pelajaran siapa sekarang? Nah, nanti lain kali jangan tidur di perpus ya. Karena ini perpustakaan untuk membaca, jangan buat tidur. Aja ya. Hah? Jadi tadi itu cuma mimpi? Apa aku benar-benar bisa melihat sejarah? Tapi kalau iya, ternyata usaha mereka untuk memerdekakan Indonesia penuh pengorbanan. Kenapa? Oh, ada guru. Oke, makasih ya.